What's up my boy, saya kembali lagi dengan video baru. Jadi siapkan headset, siapkan cemilan, siapkan kopi, lalu simetriskan posisi kalian. Dan boom. Dan kali ini saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, yang dimana film ini berjudul American Sniper, dimana film ini dirilis pada tahun 2014 yang disutradarai oleh Clint Eastwood dan dibintangi oleh tetangga saya, yaitu Bradley Cooper sebagai Chris Kyle dan Sienna Miller sebagai Taya. Bagaimana kisah serunya? Tanpa banyak bicit lagi, mari kita ucapkan bersama Check it through. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Film ini diawali dengan dua orang yang sedang memantau musuh menggunakan sniper, di mana dua orang tersebut adalah Chris dan temannya. Kita panggil saja dia Joko. Lalu scene berpindah di mana ada seorang anak dan ayahnya sedang berburu di hutan, yang dimana anak ini adalah Chris waktu kecil. Dan kemudian terlihat anak remaja, di mana di sana terlihat Chris yang sudah tumbuh menjadi anak remaja yang akan menunggangi sebuah kuda di ajang perlombaan. Setelah itu, Chris dan kakaknya pulang menuju rumah, di mana di sana terlihat pacar dari si Chris sedang selingkuh dengan orang lain. Dan akhirnya mereka pun bertengkar. Lalu Chris mengusir pacarnya tersebut untuk pergi. Kemudian di sana terlihat di mana Chris sedang galau lalu meminum arak Bali bersama kakaknya, yang tanpa disengaja dia menonton sebuah berita ledakan bom yang terjadi di kedutaan Amerika Serikat di Dar es Salaam, Tanzania, dan Nairobi, Kenya, yang menandakan perang dengan Amerika Serikat. Dan kejadian tersebut membuat Chris marah, yang dimana keesokan harinya dia mendatangi pusat karir Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk menjadi angkatan militer. Singkat cerita, Chris pun diterima di angkatan militer dan terlihat di sana dia sedang dilatih dengan sangat keras untuk menjadi prajurit angkatan militer Amerika Serikat. Lalu scene berpindah di sebuah bar di mana di sana Chris dan teman-temannya sedang berkumpul sembari meminum arak Bali. Dan terlihat seorang wanita yang sedang dirayu oleh laki-laki. Tapi di sana perempuan tersebut menolaknya dan datanglah Chris yang berbincang dengan wanita itu, yang dimana perempuan tersebut merespon dengan baik. Dimana di sana terlihat mereka berkenalan dan si perempuan ini bernama Taya, dan mereka pun saling bertanya satu sama lain. Are you kidding me or seal? Yes. Oh, I didn't really mean you had to do that. Dan mereka berdua semakin dekat. Terlihat mereka berdua sering berkomunikasi dan jalan bareng, yang dimana seperti biasa berujung mantap-mantap, anjay, kewajiban yang hakiki. Lalu scene berpindah di mana di sana terlihat Chris dan kawan-kawan sedang latihan menembak, yang dimana tembakan Chris melenceng. Dan jelas saja ucapan pedas dari pelatih keluar. Hanya saja di sana Chris membantah dan mengatakan ada sesuatu lain di sana. Namun di sini si pelatih tidak percaya dan menyuruh Chris membuktikan, dan langsung saja yang terjadi membuat si pelatih diam tanpa kata karena tertegun melihat kelebihan yang dimiliki oleh Chris. Kemudian setelah beberapa bulan, Chris dan Taya melangsungkan pernikahan. Lalu di hari bahagianya itu, seorang teman dari Chris mendapat telepon oleh komandan, yang dimana tim mereka mendapat panggilan perang. Dan tur pertama mereka ditujukan di suatu kota, yaitu kota Fallujah yang berada di timur tengah. Lalu sampailah mereka di tempat tersebut, di mana Chris dan kawan-kawan langsung menempati posisinya masing-masing. Setelah beberapa saat, Chris melakukan aksinya, di mana dia menembak seorang anak kecil yang membawa granat Rusia, yang dimana setelah anak tersebut mati, ibu dari anak tersebut mengambil granat untuk melemparkan ke tim Chris. Alhasil, Chris pun juga menembak ibu malang tersebut. Bego mah. Dan setelah beberapa saat, ketika tim Chris sedang menyusuri jalanan di kota Fallujah,
mereka dikejutkan oleh orang yang jatuh tepat di depan tim Chris yang membuat mereka kaget. Dan orang tersebut jatuh karena ditembak oleh sang sniper, yakni si Chris Kyle. Dan kemudian datanglah sebuah mobil menuju tim Chris yang dimana orang tersebut ingin melempar bom kepada tim Chris. Hanya saja si sniper Chris Kyle mengheadshotkan pengendara tersebut. Auto lobby gak tuh? Dan terlihat seorang teroris yang akan menanam bom dan temannya sedang berlari sambil memegang senjata. Hanya saja lagi-lagi Chris Kyle mengheadshotkannya. Malam pun tiba. Seperti biasa, tim Chris menyusuri jalanan yang dimana terlihat sniper musuh sedang melakukan aksinya. Alhasil, satu teman Chris tertembak oleh sniper musuh. Dan scene berpindah dimana teman-teman Chris sedang di camp yang menyantap makan siang. Lalu datanglah Chris membawa makanan, yang dimana langsung saja disambut meriah oleh teman-teman Chris, yang dimana teman Chris berpengumuman dan berkata, ada legenda di tengah-tengah kita. Dan langsung saja semua teman-teman Chris memberikan aplaus karena kerajaan Chris yang selalu siap melindungi teman-temannya dan selalu membunuh pasukan teroris di setiap aksinya. Lalu setelah makan siang, Chris dan teman-temannya seperti biasa melakukan tugasnya kembali, di mana Chris sebagai sniper, dia sedang memantau dari kejauhan dan teman-temannya melakukan penyisiran kepada rumah-rumah. Hanya saja Chris tidak bisa memantau teman-temannya selagi teman-temannya sedang masuk ke dalam rumah penduduk. Jelas saja Chris langsung ikut dalam barisan, di mana dia ikut bersama teman-temannya melakukan penyisiran. Hingga pada akhirnya mereka semua menerobos masuk, yang dimana di dalam rumah itu ada penduduk lokal yang tidak mau dievakuasi. Lalu Chris bersama teman-teman melakukan interogasi dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang teroris yang mereka incar. You give me a name, we will take care of it. I can Dan promise. lanjut, Chris dan tim pulang ke camp sambil lalu memberitahukan semua kepada atasannya. Kemudian dilanjutkan, di mana Chris dan tim akan melakukan penyelamatan kepada bapak tua tadi dan sembari membawa persyaratan untuk menemui teroris yang mereka incar. Dan di dalam perjalanan, Chris sempat menelpon istrinya sambil berbincang, dan tiba-tiba saja mobil yang dikendarai Chris dan tim ditembak oleh sniper musuh, yang dimana langsung membunuh supir yang sedang menyetir. Dan di sini semua tim langsung sigap untuk menghadapi serangan dari teroris, yang dimana ternyata handphone yang dipegang Chris jatuh dan sambungan telepon tersebut masih aktif, yang membuat sang istri sangat khawatir dan takut mendengar suara tembak yang dilakukan Chris dan tim melawan teroris. Dan terlihat di mana seorang bapak tua yang memberikan informasi tadi digerebek oleh teroris dan membunuh anaknya dengan kejam, yang dimana juga membunuh sang bapak tua tadi dengan menembaknya. Sadis banget boy. Kemudian scene beralih di mana Chris dan tim pulang dengan selamat. Lalu dilanjutkan di mana Chris membawa Taya ke dokter kehamilan untuk memeriksa kandungannya. Dan setelah selesai mereka pun pulang dan Taya pun merasakan sakit, yang dimana dia akan melahirkan. Dan langsung saja Chris memutar balik mobilnya untuk menuju ke rumah sakit, dan kemudian anak mereka pun lahir. Lanjut, Chris akan pergi menuju tempat perang, yang dimana ini merupakan tur keduanya dalam melakukan tugas. Dan di sela perjalanan, sang ketua berbicara kepada Chris, yang dimana Chris sudah terkenal dan diincar pihak teroris dan menghargai kepala Chris sebesar 180 juta dolar bagi siapa yang bisa membunuhnya. What'd you say? Kemudian Chris dan tim melakukan tugas mereka, di mana dalam tugas ini Chris ikut terjun ke lapangan bersama tim. Setelah beberapa saat mereka menerobos dalam satu rumah, yang dimana dalam rumah tersebut ada satu keluarga. Dan Chris pun menanyakan beberapa pertanyaan kepada orang tersebut. Lalu di saat sela-sela makan malam, Chris pun menyelinap ke kamar orang tersebut. Dan jelas saja Chris menemukan beberapa senjata dan bom. Seketika itu langsung saja Chris menyeret orang tadi ke kamar dan menyuruhnya untuk menjelaskan semuanya. Lalu singkat cerita, kemudian Chris dan tim melanjutkan misinya, yang dimana orang tadi sebagai umpannya.
dan adu tembak pun terjadi. Terlihat Chris dan tim banyak membunuh teroris. Dan scene pun berpindah, di mana Chris dan tim selesai mengerjakan tugas dan kembali pulang ke rumah masing-masing. Dan tanpa tahu kapan Chris mantap-mantap dengan Taya, mereka pun sudah punya anak kedua, yang dimana di sana terlihat anak keduanya baru lahir. Lanjut, kemudian Chris dan teman-teman akan melakukan perjalanan tur ketiga, yang dimana mereka langsung menggempur teroris dan adu tembak pun terjadi. Terlihat setelah Chris dan tim sedang di atap rumah, teman Chris terkena tembak di bagian wajah oleh sniper musuh dan Chris langsung memberikan pertolongan pertama. Lalu setelah menyelamatkan temannya, Chris dan tim kembali menggempur teroris, yang dimana adu tembak pun terjadi. Anjay, PUBG Real Life. Dan di sini teman Chris pun terkena tembak lagi, yang dimana langsung kembali ke lobby alias langsung mati. Anjay. Dan scene berpindah, di mana Chris dan Taya sedang menghadiri acara pemakaman temannya yang tewas dalam peperangan. Yang dimana kejadian tersebut membuat istri Chris khawatir akan tugas Chris sebagai angkatan militer dan sniper terbaik, yang dimana Chris akan menjadi buron bagi teroris manapun. He let go and Lalu Chris mengunjungi temannya yang terkena tembakan di wajahnya, yang dimana teman Chris tersebut akan dioperasi agar bisa melihat kembali. Lanjut, Chris pulang ke rumah, yang dimana terjadi pertengkaran antara Chris dan Taya, yang dimana Taya sangat takut akan kehilangan Chris. Dan di sini Taya mengatakan jika Chris tetap melanjutkan pekerjaannya, maka Taya dan anak-anaknya akan pergi meninggalkan Chris. Dalam artian ini adalah misi terakhir Chris sebagai angkatan militer dan sniper terbaik. Lanjut, kita diperlihatkan di mana Chris dan tim sedang di camp perang, yang menunjukkan bahwa ini adalah tur keempat, yang dimana juga akan menjadi tur terakhir bagi Chris karena lebih memilih keluarga. Dan di sana terlihat Chris mendapat kabar bahwa teman yang akan dioperasinya meninggal dunia dan membuat Chris kaget. Lalu seperti biasa kita diperlihatkan di mana Chris dan tim sedang melakukan tugasnya, yang dimana kali ini Chris sedang berada di atap untuk memantau dan mencari sniper musuh. Setelah beberapa saat terlihat seorang teroris yang sedang membawa senjata rudal, yang dimana tanpa ragu Chris menembak teroris tersebut. Dan terlihat sosok anak kecil yang mengambil senjata rudal dan akan menembakkannya. Untung saja di sini Chris cukup sabar, yang dimana anak tersebut tidak menjadi menembakkan rudal tersebut, yang berarti anak tersebut juga selamat dari headshotan Chris. Kemudian selang beberapa saat terlihat pesawat tempur angkatan militer Amerika Serikat terbang melintasi tempat peperangan. Lalu terlihat Chris dan kawan-kawan memasuki sebuah ruangan dan menaiki atap rumah, yang dimana kali ini Chris mengincar si sniper musuh. Dan setelah semuanya PW, temannya Chris melihat akan datang sebuah badai pasir. Lalu terlihat si sniper musuh menembaki salah satu tim Chris, yang dimana ternyata Chris salah tempat dan merubahnya ke arah teman Chris yang terkena tembakan. Dan setelah beberapa saat Chris melihat sesuatu dalam jarak 1900 meter, yang dimana ternyata sesuatu tersebut adalah si sniper musuh. Tanpa banyak becek, Chris Kyle mengheadshotkan si sniper musuh dan boom, alhasil sniper musuh pun mampus. yeah, that was our guy. Namun di sini Chris dan teman-temannya mendapat masalah besar, di mana seluruh pasukan teroris menuju ke suara tembakan yang dilakukan oleh Chris, dan terjadilah peperangan antara Chris dan tim melawan teroris yang begitu banyak. Terlihat betapa hebatnya Chris dan timnya membunuh pasukan teroris, yang dimana mereka sampai hampir kehabisan peluru dan hampir terkepung.
Dan kemudian tim Chris mengambil keputusan yang dimana meminta bantuan pesawat tempur untuk memborbardir area tersebut. Dan terlihat Chris menelpon istrinya yang dimana menurut Chris sendiri ini adalah akhir dari hidupnya. Dan datanglah pesawat tempur yang menembakkan roketnya, yang dimana di sana juga terlihat badai pasir pun juga datang. Namun di sini adalah kesempatan Chris dan temannya untuk melarikan diri dari kejaran teroris, yang dimana mereka semua menuruni atap melalui tiang listrik. Lalu satu persatu dari mereka pun turun, yang dimana Chris turun paling terakhir dan hampir tertinggal oleh jemputan truk militer, yang dimana di sana terlihat Chris tertembak di bagian kaki. Namun masih sempat untuk berlari, dan mereka semua pun selamat dari gempuran teroris yang mengejarnya. Dan kemudian scene beralih pada Chris yang sudah pulang ke Amerika Serikat. Hanya saja dia tidak mengabari istrinya karena ingin menenangkan diri. Sampai pada akhirnya Taya, si istrinya pun menelpon Chris dan menyuruhnya pulang. Dan jelas saja sampainya di rumah, Chris terlihat aneh. Dia terkena tekanan batin yang dimana membuatnya selalu berdiam dan mudah emosi. Lalu Taya pun menelpon dokter psikologi militer, yang dimana di sana terlihat Chris sedang berbincang dengan dokter dan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pada akhirnya dokter tersebut mengajak Chris berkeliling di rumah sakit militer, yang dimana di sana terlihat Chris sedang berbincang dengan beberapa angkatan yang selamat dari peperangan, meski sudah ada yang kehilangan kaki dan tangannya. Dan kemudian scene berpindah pada 2 Februari 2013, di mana Chris akan pergi ke lapangan tembak untuk melatih seseorang marinir. Dan sebelum berangkat, Taya mengantar Chris sampai depan pintu, yang dimana Taya melihat teman Chris yang akan berlatih menembak. Dan di sini terlihat Taya merasa ada yang aneh dengan temannya Chris. Dan jelas saja hari itu adalah hari terakhir Taya dan Chris bertemu, yang dimana Chris dibunuh oleh temannya yang akan belajar menembak, dan film pun berakhir. By the way, dalam film ini menunjukkan video kejadian nyata sewaktu pengantaran Chris Kyle ke pemakaman, yang dimana terlihat betapa berduka dan kehilangannya warga Amerika Serikat atas kematian sang sniper terbaiknya dalam sejarah Amerika Serikat. Di ending film terlihat foto Chris Kyle dan istrinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita dari film American Sniper 2014. Jika kalian suka dengan filmnya, jangan lupa di like, comment, and share. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe. And see ya.